Hai Baik ya, Anaka, oke. selamat Mungkin siang. kita akan ke BNI terlebih dahulu, ke Pak YB. Pak YB, sejauh ini seperti apa sih pengembangan ekosistem digital yang sudah dilakukan di BNI? Terima kasih Anaka. Jadi kalau kita bilang digital ya tentunya kan kita itu adalah asalnya adalah kita bank konvensional ya. Tetapi kita tadi seperti disebut Pak Heru. Digital itu suatu keniscayaan. Jadi digitalisasi di bank konvensional itu pasti akan kita jalankan ya. Mau nggak mau kita akan ke sana semua. Nah, kita bagi menjadi tiga sebenarnya kalau kita ngomong digitalisasi. Yang pertama adalah internal business process karena kita running produk, internal proses kita, prosedur segala macam. Kita lakukan digitalisasi di internal. Yang kedua adalah digitalisasi platform kita ya. Kita menyediakan digital platform untuk customer kita. Jadi pengembangan nanti di segmen consumer, segmen untuk business bankingnya, UKM, kita akan membuatkan platform-platform yang sesuai dengan kebutuhan di segmen-segmen tersebut. Bagian ketiga yang kita lakukan adalah digitalisasi itu adalah memberikan layanan banking ke dalam ekosistem digital. Ya. Dengan apa? Dengan kita lakukan dengan open API, open banking yang kita jalankan. Nah, kita untuk menjalankan open banking ini, BNI sudah menjalankan selama 4 tahun, jadi cukup lama. Dari 2017 sampai sekarang, kita tuh udah memberikan layanan API service yang cukup banyak, ada sekitar 280 services yang kita udah open ke publik, ya. Dan institusi yang attach ke situ banyak sekali, ya. Juga termasuk di dalamnya fintech, digital companies, ya, ataupun institusi-institusi customer corporate yang membutuhkan layanan-layanan yang direct dengan kita. Jadi udah dilayani dengan API service ini. Kurang lebih seperti itu, ada 3 area dan kita bilang bahwa kita untuk koneksi ke ekosistem kita cukup 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 advance di situ. Kira-kira begitu Bu Aneke. Ada 3 area, sudah berkembang selama 4 tahun. Berikutnya saya ingin bertanya kepada Pak Yosefus, kalau Bank Mandiri seperti apa sejauh ini, Pak? Oke, baik. Kalau kita lihat ekosistem Bank Mandiri itu kan sebetulnya kita menyiapkan end-to-end dari suatu bisnis. Nah, kita melihat dari basisnya Bank Mandiri sendiri. Basisnya Bank Mandiri itu kita adalah nasabah korporasi. Artinya apa? Artinya kita akan fokus pengembangan ekosistem dari nasabah-nasabah korporasi kita yang dulunya mungkin belum. Jadi kita mengembangkan layanan ekosistemnya kita perkuat dari mulai awal sampai dengan akhirnya. Kedua, yang kita kembangkan lagi adalah ekosistem untuk para mitra kita, antara lain melalui platform digitalisasi. Artinya kenapa? Ya sekarang kan channel-channel itu bisa tidak hanya melalui channel konvensional kita, tapi kita channel juga bisa melalui e-commerce maupun channel-channel lain. Jadi kita kembangkannya sebetulnya ada 2. Ekosistem dari jaringan nasabah korporasi kita perkuat lagi, karena itu adalah basis utama dari Bank Mandiri. Kedua adalah ekosistem dari nasabah-nasabah retail kita ataupun jaringan. Jadi pengembangannya dalam 2 hal tadi, Mbak Anak. Kekuatan dari ekosistemnya dan Bank Mandiri. Baik, mungkin saya akan kembali lagi bertanya kepada Pak YB. Pak YB, kalau mendengar penjelasan Pak Yahya di segmen sebelumnya, ini katanya membangun full bank digital BCA, salah satunya karena menyasar milenial begitu. Lalu kalau strategi BNI menyasar milenial seperti apa? Kita tidak melihat pendekatannya mungkin berbeda ya. Kita tidak ingin mendirikan suatu bank yang terpisah secara digital ya. Tetapi kita akan melakukan digitalisasi service tadi. Ya, ada 3 area yang kita kembangkan. Salah satunya adalah digital platform kita. Nah, di dalam digital platform kita nanti, kita tuh memang menyasar seperti yang disampaikan oleh Pak Yahya, kita pasti untuk di consumer-nya dan juga di sisi untuk SME, usaha kecil menengahnya kita akan buatkan platform digitalnya untuk mereka. Ya. Layanan di sini seperti apa? Tentunya digitalisasi ini kita akan usahakan sebisa mungkin akan engage kepada customer-nya, use case-nya cocok, user senang memakai, milenial nanti akan fit dengan cara banking seperti itu, which is juga sesuatu yang semua digital bank juga menjalankan saat ini. Ya. Jadi segmen yang kita sasar untuk platform memang ada kemiripan dengan bank-bank yang lain. Kita juga akan menyasar untuk consumer dan juga UKM ya di situ. Tetapi balik lagi, memang nantinya kan secara teoritis kita ingin platform yang baik, yang orang friendly, tetapi juga key-nya nanti adalah bagaimana kita bisa memberikan unique value proposition untuk BNI kepada customer-customer-nya. Seperti tadi Pak Karim juga sudah nyampaikan ya kan, unique value proposition-nya seperti apa. Jadi ini yang akan membedakan nantinya di ke depan ya, digital services dari satu bank dengan bank yang lainnya akan dilihat nih pembedanya adalah
unique value proposition-nya apa untuk customer. Saya rasa itu mungkin Aneka. Makasih. Baik, Pak YB, kita akan coba ke Pak Yosefus lagi. Kalau Bank Mandiri seperti apa, Pak? Ada rencana juga mungkin untuk membangun bank full digital seperti Bank BCA? Saya kira gini, kembali lagi, kalau kajian-kajian pasti ada ya. Tapi kita lihat kembali lagi kepada kekuatan kita sendiri. Karena customer base kita kuat, kita sudah menjadi bank besar. Artinya kita akan fokus ke pengembangan di internal kita. Karena di lain sisi Bank Mandiri itu punya misi menjadi modern digital retail bank. Jadi kita akan fokus ke sana untuk pengembangan. Karena banyak hal yang harus kita lakukan. Ya antara lain kita memperkuat fondasi infrastruktur transaksi digital kita, kemudian kita juga melakukan pengembangan nanti produk kita, artinya dari sisi membangun produk dan layanan end-to-end kita, dan kita juga memodernisasi distribution channel kita. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi memang nantinya poin pentingnya termasuk adalah kapabilitas kita untuk mengkomunikasikan kemampuan dari pengembangan digitalisasi kita. Jadi memang sementara kita akan fokus di sananya dulu sih. Baik, selanjutnya saya akan beralih lagi ke Pak Yahya. Pak Yahya, kalau BNI dan Mandiri ini katanya belum ada rencana mungkin untuk jadi bank full digital begitu ya. Lalu kalau BCA sudah menegaskan memang akan membuat bank full digital. Boleh dibocorkan sedikit sebenarnya alokasi belanja modal yang sudah disiapkan BCA itu seberapa besar sih Pak Yahya? Aduh, kalau untuk bank digital ini saya pikir sesuatu yang unik ya. Kita karena baru awal mulai, saya kira equity-nya memang masih relatif kecil lah untuk kelas bank digital ya, masih di bawah 2 triliun. Ya. Tetapi kita mempersiapkan juga untuk pengembangan ke depan. Karena apa? Karena gini, kita sedang melihat juga kemungkinan, tadi kan Pak Haryantono, Pak Yosefus juga menyampaikan mengenai ekosistem. Kalau saya lihat ya di BCA sendiri kan kita sudah sangat tajam memisahkan ekosistem. Kita tahu untuk payment ekosistemnya itu yang model apakah Tokopedia, Blibli, Bukalapak, banyak sekali ya. Kemudian ada juga Gojek, Grab, Shopee, Food sekarang ada. Kemudian ada lagi tiket.com, Traveloka. Jadi segmennya beda-beda tetapi sama-sama ekosistem. Nah, ini lebih ke payment dulu nah, kita masuk ke situ. Nah, tetapi di samping itu kita juga melihat seperti para nasabah yang perlu KPR dan KKB. Nah, kita siapkan, kita gabung ini antara on dan off ya. Dealer-dealer mobil, developer-developer itu kan belum banyak yang bisa online. Mereka tuh sebenarnya ekosistem, tetapi ekosistem yang offline. Nah, kita menginisiate membuat suatu platform untuk menampung mereka, ketemu nasabah, kasih bunga menarik, jadilah. Kalau dulu waktu COVID kita setengah mati cari kredit untuk konsumsi ya, mungkin sebulan cuma bisa 1-2 T ya. Kemarin 1 bulan kita bikin virtual itu 20 triliun kita dapat. Jadi sesuatu hal yang memang menarik untuk terus kita kembangkan ya. Belum lagi kita lihat juga ada ekosistem untuk travel misalnya. Ada Garuda, ada airline, kita bisa kerjasama dengan mereka membentuk sesuatu yang baru. Nah, sebab itu untuk digital BCA, karena kita melihat ada sesuatu yang unik. Kalau kita lihat gerak Bang Jago ya, teman kita itu, mereka menggandeng misalnya Gojek ya, Gojek GoPay. Artinya mereka targeting ekosistem yang relatifly sebagian besar itu berbeda dengan ekosistem merchant kita. Merchant kita dengan merchant Gojek misalnya itu ada bersinggungan, tetapi mungkin kalau nggak salah ya mereka punya 750.000 merchant Gojek ya. BCA punya sekitar 450.000. Yang sama itu mungkin 50-100.000. Yang beda itu banyak sekali berbeda karena memang ekosistemnya berbeda. Nah, ini yang menyebabkan kita harus juga berhati-hati meskipun BCA digital cash itu bisa dibanding dengan BCA, tapi masing-masing itu harus juga mengembangkan sendiri ekosistem yang sesuai dengan market mereka. Ini mohon maaf, ada gangguan dari gedung. Baik.